Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini saya masih membahas tentang Zoom. Tapi yang saya bahas tentu dengan topik yang berbeda. Yang akan saya bahas tentang ini, virtual, papan tulis virtual. Papan tulis virtual dari Zoom. Sebetulnya sudah pernah saya bahas di video 304 yang ini nih. Tapi saya nemu apa? Papan tulis virtual dari Zoom yang lebih keren lagi. Apa namanya? Pembelajaran secara macam-macam di sini. Terus bisa membuat rectangle di sini, membuat apa namanya benda-benda bangun datar dan sebagainya bisa. Setelah itu bisa bikin panah juga. Kita bisa menulis juga di sini. Ini bisa menulis. Saya akan coba untuk nulis. Ini warnanya bisa diatur ya. Ini misalkan pakai warna gini. Ini saya menulis Zoom. Gitu. Jadi akan ada papan tulis yang lebih keren banget di sesi kali ini. Ini adalah video tutorial ke 325. Jadi dari 325 video ya. Bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Kita mulai aja nih video ke 325 ini. Papan tulis virtual pakai Zoom part 2. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita. Bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, kita mulai aja. Ini saya sudah masuk di Zoom. Langkah pertama, jangan sampai kelupaan. Pastikan bahwa Zoom-nya sudah diupdate. Pakai akun free boleh, pakai akun yang lisensi boleh. Ini saya pakai akun basic, pakai akun free. Di sini pastikan bahwa di bagian check for update itu update dulu sampai dengan ke versi paling baru. Ada tulisan you are up to date. Itu dulu yang pertama dilakukan. Setelah sudah diupdate, setelah itu akan muncul di sini ada tulisan apps atau aplikasi. Setelah itu tinggal di discover aja, dicari. Ada banyak aplikasi di sini. Kemarin saya sudah bahas tentang Kahoot, tentang virtual background. Yang kali ini yang saya akan bahas adalah papan tulisnya namanya. Papan tulisnya namanya Miro. Saya cari. Namanya di sini adalah Miro. Ini namanya Miro Collaboration, warnanya kuning. Tinggal diklik saja Miro. Nah, di sini itu dipakai untuk collaboration. Terlihat bahwa di sini bisa untuk kolaborasi papan tulis, kasih grafik, kasih sticky note, dan macam-macam di sini bisa kita pakai. Nih, kayak gini-gini nantinya ya. Kita akan coba. Yang pertama saya add, tambahkan dulu. Nah, setelah itu akan terkoneksi. Kita biasanya minta autentifikasi kepada Zoom-nya. Setelah itu tinggal scroll di bagian kiri, di bagian sini, add Miro app for Zoom. Kita masuk ke Zap-nya, Zoom app. Jadi nanti akan ada autentifikasi. Setelah itu nanti minta untuk auto rest seperti biasa. Kebetulan saya udah, jadi saya tinggal melakukan ini Zoom meeting, masuk ke Zoom meeting, maka di Zoom saya sudah terinstall app Miro-nya. Saya tidak tunjukkan ya, mohon maaf. Jadi di Zoom-nya langsung muncul kayak gini, ada Miro di sini. Ada Miro, ada konsep map, ada title dan sebagainya. Nah, setelah itu saya akan coba masuk di Miro. Ini bisa kita lakukan dengan cara online meeting ketika kita sedang share screen. Misalkan saya coba untuk masuk ke meeting di sini. Masuk ke meeting, di dalam meeting ini saya akan coba untuk masuk ke aplikasi Zoom-nya. Nih, di dalam Zoom-nya itu langsung sudah muncul Miro-nya ini. Miro ini saya coba nyalakan saja videonya. Oke. Nah, di Zoom ini sudah langsung muncul. Ini saya expand aja biar besar. Nah, di sini udah langsung muncul si Miro-nya. Karena saya sudah buka masuk Miro, ketika saya nanti share screen di sini, ketika sedang share screen bisa langsung ke masuk Miro-nya. Misal saya masuk ke new board. Nah, new board di sini akan ada pilihan di sini, mau anyone can edit, itu boleh. Ini padahal no sign in required, nggak harus di sini, atau mau harus sign in boleh.
Saya pilihnya yang no sign in aja. Jadi semua orang yang ada di Zoom itu bisa mengeditnya. Nah, di sini nanti kita bisa bermain Miro di sini. Bermain bukan bermain ya, kita bisa menulis, kita bisa share screen bareng-bareng kawan-kawan yang ada di Zoom karena sudah ada keterangan di sini share. Nih, share dengan tim. Nah, aplikasinya apa aja ketika menggunakan ini berarti kursor, ini berarti kita bikin apa namanya? Workspace, kita bikin meeting workshop, bisa pakai template, bisa brainstorming, kita bisa pakai template yang ini mind map, bisa brand writing, bisa pakai ini yang saya jadi ceritakan keren-keren di sini, bisa mind mapping, bisa flowchart juga bisa. Misalkan saya pakai flowchart, use template aja, maka akan masuk di sini mau blank atau mau ada prefill juga bisa. Saya masuknya ke blank aja, use blank. Nah, di sini kita bisa bikin flowchart kayak gini di dalam Zoom. Kita bisa langsung bikin flowchart bareng-bareng. Di sini ada start, mau di siapa, mau diedit dan sebagainya, itu bisa. Kita bisa edit, bisa macam-macam di sini. Nah, ini bisa edit teksnya pakai apa dan sebagainya. Itu kalau mau pakai yang ini. Kalau pakai yang lain tadi bisa mind mapping. Ini juga bisa juga Agile of workflow juga bisa. Ini banyak sekali yang bisa kita pilih. Saya tutup aja. Terus kalau mau menambahkan teks seperti biasa, tinggal menulis mengetik seperti biasa. Move it misalkan. Ini mau perbesar gimana ya, tinggal ditarik aja. Nih, ditarik aja angle-nya atau mau ditambah. Nih, jadi ada gambar panah dan sebagainya di sini bisa. Terus kita bisa menambahkan juga sticky note. Ini ada sticky note yang bisa kita pakai untuk apa namanya pembelajaran secara macam-macam di sini. Terus bisa membuat rectangle di sini, membuat apa namanya benda-benda bangun datar dan sebagainya bisa. Setelah itu bisa bikin panah juga. Kita bisa menulis juga di sini. Ini bisa menulis. Saya akan coba untuk menulis. Ini warnanya bisa diatur ya. Ini misalkan pakai warna gini. Ini saya menulis Zoom. Bisa. Terus boleh pakai pen, boleh pakai highlighter atau stabilo, atau boleh pakai apa ini? Yang kecil juga boleh. Ini ada eraser. Ini ada lasso-nya juga ada. Nah, kalau mau bikin lasso juga bisa. Terus lasso-nya udah selesai. Lasso udah. Ini bisa bikin maaf saya hapus dulu. Nah, lasso-nya mau saya hapus misalkan itu bisa. Setelah itu kita bisa juga pakai yang ini. Kita bisa pakai kayak comment, mention dan sebagainya di sini juga bisa. Nah, ini bisa kayak dikirim komennya kita mengenai tentang project bersama-sama. Di sini bisa ukurannya mau di custom, mau tablet, mau font, mau ukuran letter A4, 16:9 dan sebagainya juga bisa. Di gambar titik 3 di sini kita bisa ambil juga dari icon-icon yang lain. Tambah emoji juga bisa. Pokoknya keren banget lah ini. Nanti akan saya coba eksplorasi lagi ya. Atau kalau kira-kira perlu nggak bikin apa namanya? Bikin khusus tentang Miro ini. Keren ya, seru kayaknya nih. Jadi kita bahas Miro secara khusus setelah nanti saya coba apa namanya? Coba ulik. Perlu nggak ya? Perlu ya. Oke, jadi sesi kali ini nih perkenalan tentang Miro dulu. Miro secara di sini bisa bikin ini juga ya. Bisa apa namanya? Reaction juga. Oh, ini punyanya Zoom sih, masih tetap bisa. Terus tadi fasilitas-fasilitas yang lain tadi sudah saya sampaikan, bikin workflow, bikin macam-macam di sini sudah ada. Template-nya juga sudah ada, macam-macamnya juga bisa kita gunakan. Begitu kawan-kawan, sedikit yang bisa saya perkenalkan tentang aplikasi papan tulis yang ada di Zoom, aplikasi keren Miro namanya. Ya cukupkan untuk sesi kali ini. Yang suka boleh jempol ke atasnya diklik, yang nggak suka jempol ke bawah juga boleh, bebas saja forumnya ya. Yang belum subscribe saya tunggu subscribe-nya diklik, ada gambar lonceng diklik juga untuk semua. Yang belum subscribe saya tunggu, yang udah subscribe terima kasih, yang nggak subscribe kayaknya kebangetan deh nggak subscribe channel ini. Saya cukupkan untuk sesi kali ini, tetap sehat selalu, tetap bermanfaat untuk sesama, dan saya cukupkan. Salam.